Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan prediksi yang part 2-nya. Jadi buat teman-teman nih yang belum nonton part 1-nya, boleh banget nonton dulu yang part 1-nya. Dan yang belum ngerjain soal simulasinya, boleh banget kalau ngerjain dulu ya. Linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 1, semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesamanya, sehingga timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, timbul sikap memilih, menyortir, dan akhirnya seseorang menikah, kemudian mempunyai anak dan mengajarkan apa yang pernah mereka terima dari orang tuanya dulu ke anak-anaknya, merupakan fungsi komunikasi titik-titik. Oke teman-teman, aku udah beberapa kali membahas tentang fungsi komunikasi. Nah sekarang kita bahas lagi aja ya. Kalau yang A, pembentukan konsep diri itu artinya komunikasi itu untuk mengetahui pandangan kita mengenai siapa diri kita, itu membentuk diri kita tuh seperti apa. Intinya siapa diri kita, pandangan atau konsep tentang diri kita. Kalau menyatakan eksistensi diri itu ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok, atau bisa juga kata lainnya diakui keberadaan kita, eksis ya kan, diakui keberadaan atau eksis di kelompok. Mengekspresikan perasaan ya berarti mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Memupuk hubungan itu memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual dengan memupuk hubungan yang hangat dengan orang di sekitar. Kalau melangsungkan kehidupan itu semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesamanya. Orang akhirnya menikah, mempunyai anak dan mengajarkan pengetahuannya. Ini jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi kalau untuk melangsungkan kehidupan itu intinya proses dari lahir itu orang tua kan menyayang, menyentuh, dielus-elus gitu-gitu kan. Sampai terus semakin dewasa tetap berkomunikasi sampai akhirnya menikah, terus mengajarkan apa yang udah diajarkan ke orang tuanya. Intinya dari lahir sampai ya seterusnya gitu. Soal nomor 2, siswa berusaha mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan di awal pembelajaran dengan melakukan observasi secara aktif. Kegiatan tersebut berada pada tahap titik-titik. Jadi menurut David Alcout itu ada 4 ya teman-teman pengalaman belajar. Yang pertama adalah pengalaman konkret, yaitu pengalaman atau mengalami suatu kejadian. Pengalaman di sini kan, pengalaman ya mengalami suatu kejadian. Tapi yang mengalami itu belum mengerti kenapa dan bagaimana suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Jadi intinya cuma ngalami tapi nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau disuruh mendeskripsikan gimana sih kejadiannya, ya dia bisa. Tapi nggak tahu kenapa sebabnya, bagaimana ceritanya, bagaimana kok bisa seperti itu. Kalau yang B, pengamatan aktif dan reflektif, itu adalah usaha untuk memahami sebuah kejadian. Tadi kan baru mengalami. Nah, habis itu berusaha memahami sebuah kejadian dengan melakukan observasi, mencari jawaban. Intinya memahami kejadian, terus gimana apa aja gitulah, pokoknya memahami kejadian. Ini jadi pengamatan aktif dan reflektif. Nah, tahap yang ketiga adalah konseptualisasi, itu membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum, membuat peraturan-peraturan umum atau generalisasi. Jadi intinya tadi udah ngalamin, nggak tahu apa-apa. Nah, habis itu memahami tuh, habis paham, terus bisa membuat konsep atau teori. Atau jadi kalau misal situasinya kayak gini tuh, oh ternyata kayak gini-gini loh. Jadi dia bisa menarik kesimpulan gitulah, membuat peraturan umum berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi jawabannya itu yang B ya teman-teman, pengamatan aktif dan reflektif. Oh ya, satu lagi, kalau yang eksperimen aktif itu yang tahap terakhirnya, mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah. Jadi ceritanya
kan udah buat konsep tuh, udah dapet konsepnya, habis itu konsep-konsep ini tuh diterapkan gitu ya, intinya diaplikasikan. Itu eksperimen aktif. Jadi jangan ketukar antara pengamatan aktif dan reflektif dan eksperimen aktif ya teman-teman. Kalau pengamatan aktif reflektif berarti masih memahami kejadian dengan melakukan pengamatan, mencari jawaban dan sebagainya. Tapi kalau eksperimen aktif itu dia udah memakai konsepnya. Soal nomor 3, dalam proses pembelajaran, guru harus mengemas materi pembelajaran yang akan disampaikannya kepada siswa ke dalam bentuk tulisan, ucapan, atau gerakan. Hal tersebut merupakan salah satu unsur komunikasi, yaitu titik-titik. Kalau yang E, dari yang bawah ya teman-teman, kalau yang E, pesan atau message itu maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Intinya maksud atau info. Kalau pengirim atau komunikator ya yang mengirimkan ya kan. Kalau penyandian atau encoding, proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh untuk dapat dikirimkan ke komunikan. Jadi ini masih proses dalam pengemasan pesan yang akan disampaikan ya kan. Kalau saluran dan media ya tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol itu dilewatkan dari komunikator ke komunikan, bisa melalui panca indera. Penyandian ulang atau decoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan atau penerima untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Nah, di sini itu kan guru mengemas info yang akan disampaikan. Guru itu sebagai pengirim ya kan, sebagai komunikator. Berarti di sini jawabannya yang C, penyandian. Soal nomor 4, menurut Kolbeck, tahap obedience and punishment orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau menurut Kolbeck itu ada 3 perkembangan moral, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional atau pasca konvensional. Jadi untuk yang pilihan A itu masuk ke pasca konvensional, jadi tahap yang paling tinggi. Lebih tepatnya masuk ke bagian conscience or principle orientation. Jadi orientasi itu pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. Atau orang menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Jadi kalau udah hati nurani itu udah masuk ke yang post konvensional. Di sini principle orientation ya, hati nurani intinya itu. Kalau untuk yang B dan yang C ini nanti masuknya ke pre-konvensional atau pra-konvensional. Kalau yang B itu masuk ke obedience and punishment, orientasi masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Jadi kalau obedience and punishment itu ada hukuman dan kepatuhan, menilai baik buruknya berdasarkan akibat perbuatannya. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman, karena di soal itu obedience and punishment. Nah, kalau naively egoistic orientation itu orientasi anak pada instrumen relatif. Anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Jadi dia itu melakukan perbuatan baik atau buruk, maksudnya melakukan perbuatannya itu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kayak dia mikir ini menguntungkan gak buat aku atau buat orang lain yang dia anggap yang deket gitulah, intinya ini menguntungkan gak gitu. Jadi ada kontrak atau imbal jasa. Nah, kalau untuk yang D dan yang E ini nanti masuknya ke konvensional. Nah, kalau yang D di sini masuk ke bagian good boy orientation. Jadi perbuatan baik adalah yang menyenangkan, membantu atau disepakati oleh orang lain. Jadi lebih ke good boy orientation gitu ya, laki-laki yang baik gitu. Orang menilai baik buruk itu berdasarkan persetujuan orang lain. Kalau yang ini itu authority and social order maintenance orientation, orientasi anak pada aturan dan hukum. Baik buruk itu berdasarkan ketertiban sosial.
Soal nomor 5, seorang guru akan melakukan penilaian pada KD, mensimulasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Wah, kalau mensimulasikan udah kelihatan ya teman-teman, ini kan masuknya ke keterampilan. Berarti kalau yang ini kan enggak, yang A, karena masuk ke pengetahuan. Terus ini juga masuk ke pengetahuan ya kan, produk juga enggak walaupun keterampilan karena enggak disuruh buat sesuatu ya kan. Nah jadi jawabannya yang E, praktik, bukan observasi. Observasi biasanya lebih ke sikap. Kenapa di sini praktik? Karena mensimulasikan berarti kan melakukan gitu kan, melakukan langsung. Soal nomor 6, perhatikan contoh soal di bawah ini. Sebutkan nama-nama hewan yang ada di kebun binatang ini. Soal di atas berada pada posisi matrik kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan titik-titik. Oke, teman-teman, karena di sini suruh menyebutkan doang, ya kan? Ya udah berarti ini memahami jelas enggak ya? Ini juga enggak, berarti kan mengingat. Nah sekarang hewan yang ada di, berarti kan masuknya ke konseptual atau faktual? Ya jelas faktual ya teman-teman. Kalau faktual itu kan ya fakta, menyebutkan apa yang ada gitu, yang sesuai dengan yang ada di situ. Soal nomor 7, teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai keterampilan siswa dalam menggunakan alat serta prosedur kerja dalam laboratorium adalah titik-titik. A, penilaian tertulis jelas enggak ya teman-teman, karena ini kan masuk ke keterampilan menggunakan alat ya kan, serta prosedur kerja, berarti kan jelas. Yang B juga enggak, karena enggak disuruh membuat produk ya kan. Kalau yang E, tes lisan, itu juga enggak ya kan, tes lisan itu kan untuk pengetahuan. Kalau yang C, praktik, ya iya ya teman-teman, karena di sini praktik langsung. Kalau project itu enggak. Soal nomor 8, KD memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional apabila dimasukkan pada materi kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi titik-titik. Oke teman-teman, kita cek di sini itu kan memahami. Nah, memahami itu udah jelas banget masuk ke C2. Berarti kan ini yang A salah, yang E juga salah. Antara B, C, D. Tapi di sini gerak spesifik dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional, berarti kan gerak spesifik ya, berarti lebih ke faktual enggak ya kan, konseptual juga enggak, jadi lebih ke prosedural gitu loh, permainan gerak. Jadi langkahnya tuh gini. Jadi jawabannya yang A, berada pada posisi yang D. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Karakteristik peserta didik yang harus menjadi perhatian dan pijakan guru dalam melakukan seluruh kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Wah, ini bukan beberapa ya, banyak ya. Oke, kita cek satu-satu ya teman-teman. Etnik, lingkungan keluarga dan tempat tinggal itu enggak ada ya teman-teman, ini enggak masuk. Etnik dan kultural iya masuk yang ini. Status sosial dan minat ini juga masuk ya teman-teman, status sosial dan minat. Terus perkembangan kognitif dan kemampuan awal, oke iya ada ya teman-teman. Perkembangan fisik dan kecerdasan ini enggak ada. Yang ini yang 5 maksudnya. Nah, terus selanjutnya gaya belajar motivasi iya ada, betul, berarti masuk. Kalau yang 7 perkembangan emosi dan spiritual, perkembangan emosinya iya, terus spiritualnya juga iya. Perkembangan sosial dan moral, perkembangan sosial masuk, moral juga masuk. Nah, berarti yang enggak itu yang ada nomor berapa ini? 1 dan nomor 5 ya. Oke, ini ada satunya salah, ini ada satunya salah, ini ada 5-nya, ini ada 5-nya, jadi jawabannya yang B. Soal nomor 10, kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif disebut kecerdasan titik-titik.
Kalau yang A, naturalis itu natur gitu ya, alam gitu kan. Kecakapan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Berarti ini bukan ya teman-teman. Kalau yang B, intrapersonal, itu adalah kecakapan mengenali dan memahami diri serta menata diri sendiri secara efektif. Jadi kalau intra itu adalah diri sendiri, diri sendiri. Kalau yang ini berarti salah. Kalau yang C, interpersonal, itu adalah kecakapan memahami dan merespons serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini ya, interpersonal. Nah, berarti jawaban itu yang C. Kalau yang D, spasial visual, itu kecakapan berpikir dalam ruang 3 dimensi. Kalau yang E, verbal linguistik, kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Nah, demikian 10 soal lanjutan yang prediksi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton video yang part 1, boleh banget nonton videonya yang part 1. Linknya ada di deskripsi video.